Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati jamaah salat subuh Masjid Jami'ur Rahman yang rahmati Allah, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Mashkur Hakim MA, bahwasannya beliau hari ini dari kemarin sudah berangkat ke Jogja, ada acara dari At-Taqwa. Beliau WA ke saya untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf kepada para guru, para asatiz, para orang tua. Mohon maaf, mungkin Al-Fakir hanya menjalankan apa yang menjadi amanah dari guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sadis wal Ishrun, bab yang ke-26, fi tulil amal, pada menyatakan tentang panjang angan-angan. Halaman 86, Mukasyafatul Qulub halaman 86. Al-Babus Sadis wal Ishrun, bab yang ke-26, fi tulil amal, tentang menjelaskan bab ini panjang angan-angan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akhwafa ma akhafu alaikum musnani, yang paling aku takutkan atas kalian ada dua perkara. Jadi Rasulullah di dalam hadis ini menjelaskan bahwa ada dua hal yang Rasulullah paling takutkan terjadi pada umatnya, yaitu ada dua perkara. Yang pertama tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Yang kedua wattiba'ul hawa, dan menuruti hawa nafsu. Jadi ini dua hal sesuai dengan hadis Rasulullah paling takutkan terjadi kepada umatnya, yaitu tulul amal, panjang angan-angan, wattiba'ul hawa, dan menuruti hawa nafsu. Wa inna tulal amali yunsiyal akhirata, sesungguhnya panjang angan-angan itu membuat manusia lupa kepada akhirat. Ini jelas bahwa kalau seseorang dia panjang angan-angan, banyak keinginannya, pasti yunsiyal akhirah, dia akan melupakan akhirat. Wattiba'al hawa yasuddu 'anil haqq, dan menuruti hawa nafsu mencegah dari kebenaran. Jadi kalau sudah bicara tentang nafsu, pasti apapun yang disampaikan oleh orang lain dia tidak akan terima. Di dalam hadis juga dikatakan qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak, yang benar itu walaupun pahit. Memang yang namanya kebenaran pasti di sana sini ada pro dan kontra. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana za'imun bisalasati, aku menjamin untuk tiga macam orang dengan tiga perkara. Jadi di hadis yang lain ini Rasulullah menjelaskan bahwa Rasulullah menjamin bahwa ada tiga macam orang yang dijamin dengan tiga perkara. Yang pertama, lil mukibbi 'ala dunya wal harisu 'alaiha, yaitu orang yang hanya mengurusi dunia
dan tamak kepadanya. Nah, ini orang yang seperti ini semuanya hanya orientasinya kepada dunia yang dicari, seperti sebagaimana guru kita jelaskan ya, dari berangkat dia sebelum subuh, bahkan pulangnya juga sesudah isya, salat semuanya tidak dilaksanakan, hanya mengurusi dunia dan tamak kepadanya. Wasyahihu biha bifakri ila ghani, dan orang-orang yang kikir dengannya dengan kemiskinan yang tidak ada kekayaan sesudahnya, bifakri la ghani ba'dahu. Jadi dia cari dunia, dia tamak, dia rakus dengan dunia, dan dia juga kikir dengan kemiskinan, dengan apa yang dia cari. Dia kikir dengannya dengan kemiskinan yang tidak ada kekayaan sesudahnya. Dia tumpuk hartanya, dia cari, tapi dia tidak bisa menikmati hartanya. Kesemuanya itu akhirnya mendatangkan hal-hal yang sifatnya kerusakan. Wa syughlu la faragha minhu, dan kesibukan yang tidak ada waktu senggang darinya. Wa syughlu la faragha minhu, dan kesibukan yang tidak ada waktu senggang darinya. Wa hammin la faraja ma'ahu, dan juga kesusahan yang tidak ada kebebasan darinya. Jadi ini 3 orang yang Rasulullah jamin dengan 3 hal. Yang pertama, lil mukibbi 'ala dunya wal harisu 'alaiha. Jadi orang-orang yang mengurus dunia dan tamak kepada dunia. Wasyahihu biha bifakri la ghaniyu ba'dahu, dan juga orang-orang yang kikir dengan kemiskinannya, tidak ada kekayaan sesudahnya. Wa syughlu la faragha minhu wa hammin la faraja ma'ahu, dan kesibukan yang dia cari kesemuanya itu yang tidak ada kebebasan darinya. Wa an Abi Darda sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Abi Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, annahu asyrafa ala ahli Hims, bahwa Abu Darda ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menghadap penduduk Hims. Ini sebuah kaum, namanya kaum Hims. Faqala, maka ia berkata, ala tastahyuna, tidakkah kalian merasa malu? Ma la taskununa, kalian membangun rumah yang tidak kalian tinggali. Jadi ini Abu Darda melewati sebuah kaum penduduk Hims. Dia, kebanyakan penduduknya di sana itu tabnuna ma la taskununa, membangun rumah tapi kalian tidak tinggali. Mungkin banyak di antara kita bangun rumah alasan investasi, ya mungkin bisa tapi kalau nanti lama-lama membangun rumah yang tidak kita tinggali, ini termasuk dari golongan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'maluna ma la tudrikuna, dan kalian berangan-angan yang tidak bisa kalian capai. Wa tajma'una ma la ta'kulun, dan kalian mengumpulkan harta yang tidak kalian makan. Ini banyak terjadi zaman sekarang. Orang bekerja mencari kemewahan dunia,
dia kumpulkan dunianya sampai akhirnya dia tidak bisa menikmati apa yang dia usahakan, akhirnya sakit, stroke, darah tinggi atau lain dan sebagainya. Ya, kesemuanya ini sesuai dengan hadis Rasulullah, wa tajma'una ma la ta'kuluna, dan kalian kumpulkan harta yang tidak kalian makan. Di hadis Rasulullah telah menjelaskan as-sakhiyu qaribum minallah wa qaribum minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan dekat kepada surga. Wa ba'idum minan nar, dan jauh dari neraka. Ini tadi dijelaskan bahwa wal harisu 'alaiha, dan orang-orang yang kikir. Di sana dijelaskan juga dalam hadis wal bakhilu ba'idum minan nas minallah, orang-orang yang kikir jauh dari Allah, wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia, wa qaribum minan nar, dan dekat dengan neraka, wa ba'idun minal jannah, dan jauh dari surga. Innal ladzina kanu qablakum banu syadida, sesungguhnya orang-orang dari umat sebelum kamu membangun bangunan yang kokoh, wa jama'u katsira, dan mengumpulkan harta yang banyak, wa amalu ba'ida, dan berangan-angan yang jauh. Jadi ini sudah terjadi pada umat-umat sebelum masa kita, ya. Makanya di sini dijelaskan innal ladzina kanu qablakum banu syadida, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu membangun bangunan yang kokoh, wa jama'u katsira, dan mengumpulkan harta yang banyak, wa amalu ba'ida, dan berangan-angan yang jauh. Ya. Ini berkaitan dengan pembahasan kita fitulil amal, angan-angan pada panjang angan-angan. Fa'asbahat masakinuhum kubura, ternyata tempat tinggal mereka itu menjadi kuburan karena tidak ditempati, ya. Makanya seperti kuburan dibangun, rumahnya megah dengan dana mungkin miliaran bahkan triliunan, tetapi mereka membangun tempat tinggal mereka menjadi kuburan. Fa asbahat masakinuhum kubura wa amalahum gurura, dan angan-angan mereka menjadi penipuan. Jadi angan-angannya pengen nanti setelah pensiun bisa menikmati hartanya yang ia cari, tapi akhirnya kesemuanya itu hanya angan-angan yang menipu dirinya. Wa jam'ahum bura, dan pengumpulan harta mereka menimbulkan kebinasaan, ya. Yang namanya harta, ya, semakin dicari, ya, ibarat kita mencari sesuatu, pasti dunia itu sudah punya gunung emas satu, mencari lagi gunung emas yang kedua, begitu, ya. Dijelaskan di Al-Quran surat Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nanti berhentinya ketika seseorang itu sudah masuk ke alam barzah, ke alam kubur. Wa qala Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah berkata li Umarin radhiyallahu anhuma, kepada Umar radhiyallahu an, idza aradtu an taltaqiya sahibika, apabila engkau ingin berjumpa dengan kedua sahabatmu, farqa qamisuka, maka tamballah gamismu, wahsib na'laka, perbaikilah sandalmu, waqsir amalaka, dan pendekkan angan-anganmu,
wa kullu dunasyab'i, dan makanlah jangan sampai kenyang. Jadi ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kepada Umar bin Khattab. Jadi ketika Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal, Ali mengatakan kepada Umar, apabila engkau ingin berjumpa dengan kedua sahabatmu yaitu Rasulullah dan juga Abu Bakar, kata Ali, farqa qamisuk, tamballah gamismu, wahsib na'laka, perbaikilah sandalmu, waqsir amalaka, dan pendekkan angan-anganmu, wa kullu dunasyab'i, dan makanlah jangan sampai kenyang. Ini hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi keduanya, kita dalam sejarah mungkin pernah mendengar bahwa begitu banyak tambalan di gamis atau di bajunya Rasulullah, dan juga di sandalnya pun banyak seperti hal itu terjadi. Ya, kalau kita mungkin sandal yang udah usang kita buang, kita ganti dengan yang baru. Tapi kalau baginda Rasulullah dan Abu Bakar, dia menambal gamisnya, dia perbaiki sandalnya selagi masih bisa dipakai. Waqsir amalaka, pendekkan angan-anganmu, jangan terlalu berambisi kepada dunia, karena yang namanya dunia umurnya bisa kita tebak paling berapa, ya. Apalagi usia umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Wa kullu dunasyab'i sab'i, dan makanlah jangan sampai kenyang. Nah, ini terkadang kita makan kalau sedang launya enak, pasti kadang-kadang itu berlebih-lebihan, ya. Allah telah menjelaskan di surah di Al-Qur'an, kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu kemarin datang bulan dari datang juga. Kita kan banyak saya nak. Hujan. Iya, saya daripada mobil kagak jalan datang. Pakai payung sama naik motor.